Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arsitektur komunitas 1 akan membahas mengenai pemetaan bangunan dan pemetaan konsep transit oriented development pada suatu kawasan zona inti Kota Tua. Dengan saya Vivaldi Rizky Syam. Dan saya Reska Jembarasati. Saya Nabila Azura. Oke, selanjutnya. Yang pertama yaitu zona pembagian Kota Tua. Zona Kota Tua terbagi menjadi dua, ada zona penunjang dan zona inti. Berikutnya aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik yang pertama letak geografis. Kawasan Sunda Kelapa terletak di Jakarta Utara, DKI Jakarta, berbatasan dengan Laut Jawa dan Kepulauan Seribu di sebelah utara. Sebelah barat terdapat Kosambi, sebelah timur terdapat Pademangan dan Cengkareng, Tambora, Kalideres di sebelah selatan. Selanjutnya aspek fisik dalam sarana terdapat 25 bangunan. Pada aspek lingkungan alami dan buatan, terdapat beberapa data fisik, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, Kali Krukut, Waterwalk Kanal Kota Tua, Kali Ciliwung, Taman Kota Intan, dan Taman Fathahillah. Untuk non-fisik Sunda Kelapa, terdapat dua aspek, yaitu ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk ekonomi, ada nelayan atau awak kapal, pedagang ikan atau hewan laut, alat-alat pancing atau nelayan, penjual makanan. Untuk sosial masyarakat, terdapat festival kampung akuarium dan kegiatan pelatihan. Untuk Fathahillah, terdapat ekonomi dan sosial masyarakat serta budaya, di mana ekonomi ada pedagang kaki lima, kuliner dan penginap, sektor pariwisata. Untuk sosial masyarakat terdapat kegiatan komunitas, dan aspek budaya terdapat komunitas seni tradisional yang meramaikan untuk mempertahankan seni tradisional dan bercerita tentang rupa Jakarta tempo dulu. Pemetaan bangunan pada zona inti Kota Tua. Berdasarkan fungsi bangunan. Fungsi bangunan ada beberapa, di antara lain hunian, perdagangan dan jasa, industri, terbuka hijau, pemerintahan, terbuka publik. Ada juga area gabungan seperti taman dengan perdagangan dan jasa, hunian dengan perdagangan dan jasa, pemerintahan dengan perdagangan dan jasa, serta perdagangan dan jasa dengan hunian. Ya, selanjutnya yaitu pemetaan berdasarkan vacant or unvacant building. Total bangunan kosong ada 33 bangunan, meliputi grade A 10 bangunan, grade B 13 bangunan, grade C 2 bangunan, dan grade D 8 bangunan. Bangunan cagar budaya memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama ada grade A, dilarang diubah, jika diubah harus dibangun seperti bentuk asli. Kemudian ada grade B, boleh diubah tanpa mengubah karakter asli bangunan. Kemudian grade C mempertahankan pola tapak dan pembangunan harus sesuai dengan lingkungan sekitar. Grade D boleh mengubah bentuk maupun fungsi dari bangunan. Selanjutnya yaitu analisis konsep transit oriented development pada kondisi existing zona inti Kota Tua. Analisis pusat area kawasan Kota Tua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan dan mempunyai pengaruh yang besar. Pada tabel analisis di bawah, terdapat 3 kriteria, di mana kawasan Fathahillah mendapatkan poin terbesar sehingga kawasan tersebut menjadi kawasan yang terpilih. Permasalahan kondisi existing, prinsip pertama yaitu walk. Analisis permasalahan pedestrian ada 3 ketentuan, yaitu 1. Jalur pedestrian ideal berukuran minimal 150 cm. Namun pada kawasan Kota Tua masih banyak pedestrian yang kurang dari 150 cm. Kedua, pedestrian harus dapat digunakan secara universal. Masih banyak pedestrian di kawasan tersebut yang belum memenuhi standar. Yang ketiga, pedestrian terlindung dari kendaraan lain atau tidak terhalang oleh fasilitas lainnya. Kawasan tersebut, beberapa pedestrian masih terhalang oleh fasilitas penunjang seperti tiang listrik. Untuk analisis permasalahan jalur penyeberangan, ada 2 ketentuan, yaitu 1. Penempatan pada jalan yang sangat padat, namun pada kawasan Kota Tua sendiri masih tidak tersedia di beberapa titik. Yang terakhir, jalur penyeberangan berukuran 2 meter, namun pada kondisi existing masih ada jalur penyeberangan yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Dari analisis di atas, akhirnya kami mengusulkan beberapa konsep seperti jaringan jalur perjalanan kaki didesain terhubung dengan titik transit dan terhubung dengan bangunan-bangunan publik, menyediakan jalur penyeberangan jalan di beberapa titik, dan menyediakan area vegetasi. Melihat kekurangan di atas, akhirnya kami mengusulkan adanya pembatasan jalan antara kendaraan bermotor dengan pedestrian di mana terletak vegetasi. Prinsip selanjutnya adalah cycle. Ada dua ketentuan, yaitu satu, jalur khusus sepeda dengan tanda atau warna yang khusus, namun pada kawasan Kota Tua sendiri tidak ada jalur sepeda. Yang kedua, adanya titik cycle station di lingkungan yang padat aktivitas, namun pada kawasan Kota Tua hanya terdapat satu cycle station. Dari analisis di atas, akhirnya kami menentukan beberapa konsep, seperti menyediakan jalur khusus bagi pengguna sepeda dan meletakkan area parkir di dekat padat aktivitas. Berikutnya yaitu connect. Sebagian besar panjang blok pada tapak lebih dari 300 meter sehingga pejalan kaki dan pesepeda harus memutar jauh. Ketentuannya yaitu rute pejalan kaki dan pesepeda harus lebih pendek dari jalan utama dan mengarahkan ke pusat area. Selanjutnya yaitu konsep dari connect. Konsepnya yaitu memperkecil jarak panjang dari blok dan membuat jalur baru untuk pengguna pejalan kaki dan sepeda. Selanjutnya yaitu transit. Seperti yang terlihat dari skema titik transit dan radius pejalan kaki pada tabel di bawah ini, yang menjangkau titik-titik tertentu dan tidak terjangkau oleh radius pejalan kaki secara menyeluruh. Selanjutnya, konsep penerapannya TOD standar yang disusun di ITDP, jarak maksimal menuju stasiun angkutan umum masal direkomendasikan itu berjarak 1 km atau 15-20 menit berjalan kaki. Berikutnya itu shifting, berupaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan mixing. Yang pertama, adanya perburuan fungsi bangunan yang merata, sedangkan pada lokasi existing cenderung masih majemuk. Kemudian tata guna lahan yang saling melengkapi, sedangkan pada lokasi existing masih dominan satu fungsi pada area yang sama. Kemudian pemetaan vacant building. Untuk bangunan grade A berada di titik berwarna biru, sedangkan grade B berada di titik berwarna merah. Kemudian untuk grade C berada di titik berwarna oranye dan grade D berada di titik berwarna kuning. Selanjutnya analisis permasalahan densify. Kondisi Kota Tua tidak memungkinkan untuk menerapkan fungsi bangunan secara horizontal sehingga perlunya menerapkan fungsi bangunan secara vertikal atau ke atas. Selanjutnya analisis permasalahan compact. Pada lokasi existing belum adanya tata ruang yang rapat dari seluruh fungsi bangunan sehingga perlunya menghubungkan zona multifungsi dengan titik transit moda transportasi yang mendukung penggunaan transportasi massal dan mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Penerapan desain pada kawasan zona inti Kota Tua. Detail usulan desain pada prinsip pertama yaitu walk. Ukuran jalur pedestrian 150 cm, pedestrian terlindungi dari kendaraan lain atau tidak terhalang oleh fasilitas lainnya. Yang terakhir, penempatan penyeberangan pada jalan yang sangat padat. Dapat kita lihat di sini kalau ada beberapa konsep yang sudah diterapkan seperti menyediakan jalur penyeberangan seperti zebra cross, lalu menyediakan area vegetasi untuk memisahkan antara pengguna jalan utama dengan pengguna pedestrian. Ini lebih detailnya lagi, menempatkan penyeberangan di area transit, menempatkan penyeberangan di area connecting, menyediakan jalur pedestrian yang aman, dan terakhir menempatkan penyeberangan di area padat lalu lintas. Untuk prinsip selanjutnya adalah cycle. Jalur khusus sepeda dengan tanda atau warna khusus, adanya titik cycle station di lingkungan yang padat aktivitas. Di sini kita sudah menerapkan beberapa konsep, yaitu cycle station berdekatan dengan jalan pedestrian dengan fasilitas umum. Ini adalah detail dari desain pedestrian dan jalur bersepeda. Yang ini adalah detail desain pedestrian dengan jalur sepeda dengan tempat parkirannya. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip mixing. Yang pertama, bangunan State Bank of India yaitu bangunan grade A yang memiliki kondisi dekat dengan jalan utama dan dekat dengan water canal serta parkir pool sehingga bisa menjadi suatu daya tarik. Kemudian untuk desain usulan lantai 1 kami usulkan sebagai pameran dan kafe. Sedangkan untuk lantai 2 kami usulkan sebagai hotel atau hunian sementara.
Selanjutnya ini adalah konsep interior dari kafe dan kamar hotel. Selanjutnya adalah bangunan grade B, yaitu dasar musin yang memiliki kondisi dekat dengan area inti dan memiliki aktivitas pengguna kawasan yang cukup tinggi. Untuk desain usulan lantai 1 dan 2 kami usulkan sebagai restoran dan mini galeri. Selanjutnya adalah bangunan grade C, yaitu HJS Toko yang kami usulkan sebagai distro baju handmade. Sehingga usulan fungsi bangunan berdasarkan pada area fungsi yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip densify. Penerapan dua fungsi yang berbeda pada bangunan catet didesain secara vertikal sehingga memadatkan dua fungsi bangunan pada satu bangunan. Pada bangunan usulan sudah didekatkan dengan prinsip TOD yang ada, seperti transit, akses connecting, fasilitas pedestrian, dan jalur sepeda sebagai pendukung pengguna kawasan. Selanjutnya adalah penerapan prinsip compact, yaitu dengan mendesain fasilitas seperti halte yang dekat dengan pengguna serta beberapa parkir sepeda di titik-titik tertentu. Sehingga strategi TOD yang diterapkan yaitu berupa pengaliran pergerakan secara kontinu atau secara terus-menerus dari blok perkotaan menuju zona privat atau dari satu fungsi ke fungsi lainnya di dalam suatu kawasan. Kemudian ada beberapa orientasi perpindahan menuju area transit seperti yang telah ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Berikut detail usulan desain connect. Kami menghubungkan kedua wilayah dengan membuat jembatan atau water canal seperti water canal yang berada depan bangunan Chandler's Building dekat area Fatailah, sehingga para pengguna sepeda dan pejalan kaki dapat berpindah wilayah dengan cepat. Selanjutnya, kami membuat satu jalan pintas sebagai area connecting dari wilayah A ke wilayah B tanpa harus memutar lebih jauh. Lalu memberikan beberapa titik cycle station agar pengguna sepeda dapat berpindah moda transportasi umum, yaitu busway. Plaza sebagai tempat penunjang jalan alternatif pada usulan berikut adalah transit. Ini merupakan beberapa titik baru untuk penempatan halte. Lalu skematik konektivitas transportasi kota tua. Selanjutnya beberapa penerapan transit yang berdekatan dengan bangunan usulan, terus stasiun, lalu titik pusat, dan juga jalur connecting. Ini merupakan visualisasi dari penerapan jalur transit. Lalu ini desain dari halte. Selanjutnya shifting, menerapkan tapping pole di beberapa titik yang strategis sehingga dapatnya pengguna beralih moda berjalan kaki menuju halte transit terdekat dan beralih menggunakan transportasi umum. Jadi kesimpulannya adalah penerapan prinsip TOD menggambarkan sebuah proses perencanaan dan perancangan yang memiliki keterkaitan antara tata ruang wilayah untuk mendukung, memfasilitasi, dan memprioritaskan tidak hanya pengguna angkutan umum, tetapi juga moda transportasi yang paling mendasar, yaitu berjalan kaki dan bersepeda. Sehingga faktor pendorong dari penerapannya yaitu dengan menjauhkan bentuk kota yang berorientasi kepada penggunaan kendaraan pribadi, tapi menjadi kota yang berefisiensi bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, dan pengguna angkutan umum yang dapat dicapai dengan mudah dan nyaman. Hal tersebut juga berorientasi terhadap sasaran-sasaran peruntukan bangunan yang memiliki potensi serta titik pusat yang menjadi meeting point dari kawasan inti kota tua tersebut sehingga terjadi suatu aktivitas pengguna kawasan yang ramah terhadap lingkungan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Komen. Subscribe.